Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Nah, di malam hari ini kita akan unboxing dua pisau Turki yang secara bahan ini kalau boleh saya bilang recommended banget sih. Jadi kalau teman-teman hanya punya satu opsi untuk beli satu pisau yang akan dipakai buat sembelih kambing atau sapi dan sebagainya, dan secara budget cukup untuk membeli pisau-pisau di Turki, mungkin video ini akan bisa bermanfaat buat teman-teman untuk menentukan pilihan. Karena kalau secara range harga itu kan Eropa itu yang mungkin lebih tinggi, kemudian middle-nya itu Turki, mungkin sebelumnya lagi itu pisau-pisau dari China kalau pisau-pisau pabrikannya ya. Nah, kita akan unboxing langsung. Alhamdulillah kemarin bisa kita check out pisaunya, dua pisau Turki sekaligus, karena saya juga belum punya kebetulan yang di dua pisau tersebut. Nah, kita akan unboxing ya teman-teman. Bismillah. Ini belinya di Bang Haris ya, yang biasa mengimpor pisau-pisau Turki dari makernya di Turki. Info yang bersangkutan beliau langsung ordernya dari makernya langsung. Nah, nanti di video kali ini setelah kita unboxing kita akan coba cek ya teman-teman, review tentu saja seperti biasa, review dari pisaunya sendiri, secara looks ya, penampilan, kemudian spesifikasinya seperti pisau pada umumnya ya. Kemudian habis itu kita review ketajaman bawaan dan ketajaman dari setelah kita coba asah sederhana. Wow, masya Allah, dapat bonus luar biasa, bonusnya pisau, bonusnya sarung pisau. Wah, ini nggak main-main bonusnya nih, luar biasa. Syukran jazakallah khairan katsir pada Bang Waris. Ini sangat luar biasa bonusnya, sarung pisau. Alhamdulillah. Nah, ini sarungnya keren, bonusnya keren ya. Bonusnya sering bagus-bagus kalau di. Jadi teman-teman nyari pisau Turki, saya nggak di-endorse, cuma kalau pengen nyari yang mungkin bisa dikatakan recommended, salah satunya di Bang Haris. Cakep. Ya, nanti kita simpan dulu sarung pisau bonusnya. Kita acak aja ya teman-teman, saya juga nggak tahu dalamnya seperti apa. Kita mulai dari yang pisau nomor 1 dulu. Dari handle-nya. Ya. Nampakkan pisaunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini yang Hirus Smart Superlux 26 cm. Ini pisau Turki terpanjang mungkin ya. Jarang banget pisau-pisau Turki itu yang panjang-panjang. Tapi kemarin ketika ngeliat ini ada kok yang 26 cm. Waduh. Terngiang-ngiang ketika tidur. Daripada kebetulan ada. Kita cek out. Nah, ini penampakan pisaunya. Belum dibuka kalau udah penampakan. Kita buka dulu. 26 cm Hirus Smart. Ada susah ya teman-teman. Sorry, ini saya skip dulu aja, nanti kalau udah buka biar nggak habis-habisin waktu. Ya, handle-nya seperti ini. Kita coba tarik ya. Oke, ini penampakan pisaunya. Kita lihat review cara in deep detail ya teman-teman. Dari handle-nya seperti ini teman-teman. Ada tulisannya Hirus Smart. Kurang detail ya. Nah, sorry tadi agak sedikit saya jauhin supaya bisa kelihatan, cuma fokusnya jadi nggak bagus.
Nah, seperti ini penampakan handle-nya. Jadi kayak ada talang airnya. Kemudian secara pisaunya seperti ini, teman. Ini kotor. Kotor aja. Terus tulisannya seperti ini. Ini ke emboss ya, ke dalam gitu, teman-teman. Bukan kayak di laser itu, bukan. Tapi kayak di ke dalam. Nah, jadi nggak cuma di laser. Terus yang saya agak penasaran itu ini. Ini kayak ada layering gitu, teman-teman. Ini tebalnya sendiri segini. Terus ini ada mulai ini kan menajam ke sini, mulai flat. Nah, di sini ada lagi mata bilahnya. Jadi kayak double. Ini lurus, kemudian nge-flat, terus di sini ada mata bilahnya lagi. Dan mata bilahnya ini cukup lebar ya, teman-teman. Tuh. Udah kelihatan cukup lebar. Ini kalau lebar kayak gini mah nggak perlu diturunin di batu kasar sih. Kemudian kita lihat sisi satunya sama ya. Jadi kayak ini bilahnya, kemudian ada turun di sini. Terus mata bilahnya seperti ini. Mata bilahnya. Ya, mata bilahnya cukup lebar sini, teman. Ya. Nah, di sini kayaknya nanti agak kita sedikit tambah kalau ngasah ya, biar lurus. Agak sedikit kembung dikit, nggak kelihatan. Tapi overall cakep nih, teman-teman. 26 cm secara pegangan untuk ukuran tangan saya tangan saya nggak terlalu besar ya, teman. Ini menurut saya sih agak sedikit besar, tapi nggak ada masalah sih. Tapi buat teman-teman yang mungkin cangkupan tangannya gede, oh ini bakal enak banget sih. Megangnya buat dorong masih oke, atau gaya tarik kayak juga masih oke. Tapi mungkin sih kalau saya pakai sendiri ya kan sedikit saya kecilin dikit gitu biar lebih enak. Saya tuh punya Turki yang enak, teman-teman, pegangannya. Sebentar. Nah, sebelum dua pisau ini saya punya dua pisau Turki sebelumnya. Satunya itu ini masih cukup enak nih. Pegangannya menurut saya sih ini enak, pas banget nih. Ini bisa, ini mepet sini ya, bisa cangkapannya enak. Ini yang suruh ini. Dibanding dengan ini tuh kelihatan ya, teman-teman. Nah, ini nggak nyampe. Jadi memang kalau secara, memang ini bukan salah handle-nya yang di sana ya. Memang peruntukan orang tua kan gede-gede. Kalau buat orang Indonesia mungkin agak butuh sedikit lebih kecil. Tapi ada juga pisau Turki yang enak nih. Kalau saya ini cukup enak. Nah, yang agak mirip-mirip sama ini, saya juga punya pisau Turki sebelumnya. Nah, ini yang Mustafa Arkut. Nah, ini pun Mustafa Arkut sama ini. Tuh, masih lebih besar yang Hirus Superlux ya. Ini Mustafa Arkut segini nih jaraknya. Tinggal dikit lagi nyampe. Nah, yang ini masih jauh jaraknya. Jadi kalau buat handle, teman-teman, kalau mau beli ini yang tangannya kayak saya, nggak terlalu besar, itu kalau mau dipakai sendiri, ya nggak apa-apa kalau mau dikecilin. Tapi kalaupun kayak gini juga nggak ada masalah, teman-teman. Sah-sah aja sih. Enak-enak aja. Bebas-bebas aja. Toh pisau teman-teman sendiri juga ya, mau diapain aja. Oke. Kita taruh dulu. Kita cek dulu dimensinya, teman-teman. Oke, kita cek dimensinya dulu. Hirus Superlux ini biasanya pisau Turki itu sekitar 3 mili, teman-teman. Kita lihat di sini. Ini kalau secara 3 kurang dikit ya. 2,8 atau 2,9 itu. 2,9. Sekitar 2,8, 2,9. Tebalannya. Kemudian kita cek terlebarnya hampir 4,5. Ya, terlebarnya hampir 4,5. Kemudian untuk panjangnya nggak usah diukur ya, karena kalau secara dibilanginya kemarin kan 26 ya, mungkin sekitar 26 juga bisa sih. Nah, ini teman-teman. Ya, di 25,5 kalau dari sini ya, kita ukur. Ujung ke ujung nih ya. 26, teman-teman. 26 pas. Ya, 26. Mantap. Presisi. Oke. Nah, kalau sudah ini kan benar-benar dari sana ya.
kita coba tes ya teman-teman. Tapi tanpa kita stropping ya. Pengen tahu ketika kita beli pisau, kemudian ada perjalanan dan sebagainya, seberapa tajamkah pisau tersebut. Nah, kita pakai kertas ini. Kalau ini oke, nggak perlu pakai kertas yang biasa, harusnya sudah untuk cek ketajaman. Ini boleh dikatakan tajam loh teman. Kertas berdiri nyampein, luar biasa. Kalau kertas berdiri oke, langsung aja kita tes ke tisu teman-teman. Tes ke tisu ya. Saya penasaran juga. Ini bawaan belum saya stropping aja kayak gini teman. Stropping. Belum saya stropping, masih kita unboxing. Kita tes ketajamannya seperti ini. Bismillah. Wah. Rusak pasaran ini. Tembus teman-teman. Mohon maaf ini. Tisu juga oke. Kita coba kertas gulung ya. Ini saya nggak expect sih bisa ke tangga. Bisa, oke, alhamdulillah. Oh iya, lupa. Ini bahannya N6 teman-teman. N6 itu berarti kayak pisau Mustafa Argut saya yang sebelumnya. Nih, sama-sama N6 dan sama-sama enak diasah. Jadi saran saya kalau buat teman-teman yang lagi belajar asah, asahlah pisau N6 ini, maka akan meningkatkan tingkat kepercayaan diri teman-teman. Karena mudah tajam. Jadi bingung, ini pisaunya yang jadi mudah tajam atau yang kitanya sudah ahli mengasah. Agak belum dapat. Belum dapat. Kita coba stropping dulu ya, dikit. Bisa nggak? Kalau tadi bawaan itu ya teman-teman, bawaan pabrik, bawaan maker, belum diapa-apain. Nah, sekarang kita coba stropping. Pisau Hirus Superlux. Ini sambil malam-malam kita bikin konten, agak lama mungkin nanti, tapi ya dibikin asik aja teman. Nah, ini kita stropping doang. Apakah tambah naik tisunya? Harusnya sih kalau tisu tambah enak, tambah asik kalau habis di stropping. Belum stroppingnya udah bisa, apalagi kalau udah di stropping. Tambah enak harusnya. Terus, tuh. Masya Allah. Melintir-melintir gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba. Ini kertasnya memang agak kecil teman-teman ya, bukan standar sih sebenarnya. Ya, nggak apa-apa buat kita tes. Apakah bisa? Ini susah-susah gampang teman-teman. Hampir dapat. Nice. Masya Allah. Enak. Dapat teman-teman. Oh iya. Lama nggak nge-slicing kertas kayak gini nih. Jadi kayak agak kagok. Tuh dapat lagi. Oh iya. Oke. Tekniknya saya perlu diasah. Udah, nggak usah diapa-apain teman-teman. Kalau teman-teman beli yang pisau ini, Hirus Mort Casaplara Ozel Superlux, menurut saya sih nggak usah diasah, udah langsung pakai aja. Terbukti lolos. Dari tisu, dari itu cukup beli di stropping, stropping sebentar, habis itu langsung dipakai. Ini mungkin nanti juga nggak akan saya asah karena memang sudah cakep banget hasilnya, gregesnya dapet, kemudian tajamnya juga dapet. Ini langsung kita masukin di sarung karena lolos uji emisi, lolos uji tes di kita ya teman-teman, dari tisu, kertas, dan kertas gulung.
agak kesalahan dikit, mungkin buat yang satunya. Oke, selanjutnya yang mau kita unboxing adalah ini teman-teman, nggak kalah menarik ya. Cukup terkenal juga kalau secara merek ya. Tapi nggak tahu ini yang saya suka bahannya teman. Bahannya saya pernah punya dan enak banget, gerges, mudah diasah dan sebagainya. Terus begitu melihat di konten YouTube-nya Bang Haris kok beredar ini, ya itu kembali terngiang-ngiang. Nah, bungkusnya kuning. Sudah bisa Sulmeni. Nah, ini pisaunya. Tuh, dia handle-nya jauh lebih kecil daripada yang tadi. Ini jangan kita masukin dulu ya, buat perbandingan aja nih teman-teman nanti, biar enak. Nah, ini pisaunya kelihatan ya, pisau mereknya. Ini saya berarti harus lebih hati-hati. Juga hati-hati teman-teman ya, yang unboxing pisau-pisau Turki dari Bang Haris, karena sudah sangat tajam, maka perlu sangat hati-hati sekali. Nah, ini teman-teman. Saya kurang tahu nih, sejenis kayu atau bukan ya? Kayaknya bukan. Agak susah. Salah unboxingnya. Oh, bukan sih ini kayaknya handle-nya. Bukan kayu. Nice. Nah, alhamdulillah. Nah, ini dia pisaunya. Kita lihat dulu. Sudah bisa 61009 Sulmeni Dovbicak. Ini T7 MOV CR 14 JB070 made in Turkey. Sudah bisa. TSE. Nah, ini handle-nya seperti ini. Kita lihat tuh, teman-teman. Nggak segede yang ini ya, kalau saya boleh bilang sih. Nggak selebar ya. Secara cangkupan tangan ini benar-benar jauh banget ya, satu jari kali. Tuh, satu jari kan. Kalau yang ini masih tolerable sih menurut saya. Tuh, nggak ada satu jari, masih enak. Buat gaya dorong juga masih oke, buat digenggam. Nah, kita lihat penampakan dulu pisaunya ya. Di sini timbul ya teman-teman, namanya Surbisa. Kemudian pinnya kuning, cakep, asik nih. Ini bukan dari kayu, bahannya apa kurang tahu. Dari pom atau apa kurang tahu sih. Penampakan kayaknya seperti ini, bilahnya seperti ini. Bagian belakang nggak ada tulisannya. Kemudian sama pinnya di sini nggak ada, tadi cuma satu sisi ya. Ya ada tulisan Surbisa. Nah ini dari sini, rapat ya. Coba lihat yang tadi, sama rapat. Kemudian kita cek spesifikasinya teman. Ini ketebalannya di 3 nggak nyampe, 2,8. Tebalnya di 2,8. Lumayan tebal untuk pisau-pisau pabrikan. Kemudian untuk panjang, coba cek panjangnya di ukur panjangnya. Panjangnya di ini teman. 25. Pas 25. 25 panjang, terlebar di 4, nggak nyampe ya teman-teman. 4 nggak nyampe. Kalau tadi yang super look tadi lumayan teman-teman. Nih kalau mau dibandingin ya, bandingin ini lumayan lebar teman-teman. Ini 4 lebih, 4,5 hampir 5. Nah kayak gini kalau mau dibandingin, tuh lebih lebar di sini sih emang. Nah kemudian kita coba cek mata bilah bawaannya teman-teman. Ini kalau yang ini mata bilahnya masih kecil ya teman, kecil banget, nggak kelihatan, jauh banget dibanding dengan yang ini. Tuh, jauh banget, tidak jauh. Nah, ini mata bilahnya kecil, nah ini asik nih. Kita nanti bisa eksperimen buat asah kalau mata bilahnya masih kecil sini. Kesukaan saya, buat kita eksperimen asah-asah, belajar asah lagi. Nanti seperti apa ketajamannya. Nah, kita tes dulu ketajaman bawaannya teman-teman. Oh ya, ini sebelumnya sih. Nah,
Kalau yang sebelumnya, ini kayaknya mirip-mirip ya, kalau secara handle-nya. Kayaknya, tapi saya lebih suka yang ini sih. Ini lebih sedikit kecil, mirip-mirip yang Victo kalau ini. Kalau yang sebelah kanan nih. Ini agak sedikit lebih lebar, tapi ini kuning sih. Ini yang sebelah kanan. Nah ini, kenapa saya bandingin dengan pisau yang sedikit lebih kecil ini? Karena ini bahannya sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, bahannya sama, T7 MOCR14CB07. Ini boleh dibilang pisau pabrikan ya, salah satu yang paling enak, yang saya enak diasah, enak tajamnya, greges, halus, semuanya dapat lah. Saya senang pakai ini. Makanya begitu bahannya sama-sama T7, nah saya baru punya yang agak pendek ini, kemudian oh ya udah ada yang jual lebih panjang, saya ambil yang panjang 25 ini. Tapi harus diasah sih kemarin yang itu mah. Kita coba tes dulu ya teman-teman, ketajaman tanpa diasah dulu dari pisau ini nih, pisau Surdof Surdof, maaf, salah saya. Oke, kita tes dulu ketajaman bawaan dari maker ini seperti apa. Tuh, Masya Allah. Dedet. Macet di tengah. Kita coba kerataan bilahnya. Kita tes dulu, teman-teman. Rata sih sebenarnya. Cuma tadi agak macet. Oke, kita anggap oke ya. Sebelum kita stropping, kan kita tes sisi tajamnya di tadi di tisu yang sama yang kita coba tes buat yang Hero Smart tadi. Apakah masuk ini tisu atau butuh memang turun ke batu untuk yang pisau Surdof bisa ini. Nggak dapat tuh, nggak dapat ini. Nggak dapat. Kayak dari mata bilanya juga kelihatan nggak sih? Saking kecilnya ya, jadi nggak begitu lurus gitu kalau menurut saya. Nah ini nggak bisa nih, kita coba stropping dulu ya teman-teman. Pakai stropping, apakah ketajamannya jadi meningkat? Sesuai halus, kita coba ya. Semoga sesuai dengan ekspektasi. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kita turunkan ke batu. Asik malah buat kita eksperimen. Buat kita belajar. Oke, kita coba tes di tisu setelah kita stropping. Kalaupun nggak bisa, nanti kita naik yang kedua ya teman-teman. Yaitu di sharpening. Nah, dapat teman-teman. Nah, kebetulan saya ada sharpening dari Turki juga. Kita coba tes penggunaan sharpeningnya. Nih sharpeningnya. Kita pakai sharpening HMF made in Turkey. Ini di fine cut kalau secara spek ya. Sedikit saya zoom out biar enak kelihatan. Oh, kerasa sih. Kayak mata bilanya memang belum merata ya kalau yang ini. Minta turunkan ke batu nih. Kayak kalau menurut saya. Tadi kita coba dulu ya. Kali aja bisa. Berapa tadi ya? 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang kita finishing pelan. Oke. 2, 3, 4, 5 ya. Setelah itu kita stropping teman-teman.
stropping. Kayaknya udah agak sedikit beda nih rasanya. Ini kenapa saya uji coba dari maker atau pabrikan, langsung kita stropping, kemudian kita sharpening atau honing. Ini buat referensi teman-teman atau saya juga, ketika nanti membeli pisau ini, kalau kita nggak sempat asah di batu, kira-kira pede nggak sih langsung kita pakai eksekusi untuk memotong? Untuk menjawab itu sih. Ya, kita coba tes ke tisu. Masih tisu yang sama ya. Tisu bekas yang sama tadi. Apakah dapat? Sudah mulai masuk, teman-teman. Dibanding dengan yang awalan tadi ya, cuma kita stropping. Cuma ya gitu. Tuh. Udah mulai masuk, cuma belum maksimal sih, teman-teman, menurut saya sih. Jadi, better ya ini kita simpan buat nanti asah pisau sudah bisa. Di pilihan batunya nanti kita coba review mana yang paling cocok dari batu-batu asah yang ada di depan kita untuk finishingnya nanti ya. Tentu tapi karena ini mata bilanya masih sangat kecil banget, nanti kita beveling dulu bentuk mata bilahnya dulu. Nanti kalau dari mata bilahnya sudah dapat, baru kita masuk ke medium grit. Kemudian nanti kita masuk ke fine grit untuk yang di batu asahnya. Oke, demikian teman-teman, dua unboxing di dua pisau Turki dengan dua bahan yang menurut saya dua bahan ini sangat recommended ya, yaitu baja N6 yang atas ini atau T7. Jadi kalau buat teman-teman yang sedang mencari pisau Turki atau budgetnya mungkin di pisau-pisau Eropa masih belum dapat, kalau pisau Cina masih agak ragu, masuk ke pisau Turki aja. Cari yang T7 atau yang di N6. Insya Allah nggak kecewakan sih. Recommended kalau dari saya sih. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat review kita kali ini. Mohon maaf lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.